Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Yang kami hormati Ustadz Dr. Abdurrahman Bisno, MEI, MH, MPD. Yang kami hormati Dr. Hasan Bisri. Alhamdulillah ada dua dosen nih pada malam hari ini hadir. Ketua kelas kita Ustadz Deden Wahyudin, SPD LC, calon MPD insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mengawali perkuliahan di pekan atau pertemuan kelima ya, Ustaz. Pertemuan kelima atau keenam ya, yaitu mata kuliah pengembangan desain evaluasi dan penilaian yang akan diampu oleh Dr. Misno MPD. Tanpa memperpanjang kalam kepada Dr. Abdurrahman Misno, MEI, MH, MPD, kami persilahkan. Falyatafadhol masykurah. Ya, baik, terima kasih ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, hari ini sangat spesial ya, karena insya Allah kita kehadiran Bapak Dr. Hasan Bisri, MPD. Beliau adalah alumni dari program doktoral di UNJ, dan kepakaran beliau sebenarnya memang di bidang assessment and evaluation, gitu ya. Jadi menghemat waktu, kami undang nanti insya Allah satu atau dua kali bergabung di kelas ini. Nanti pertemuan sekarang pertemuan yang kelima ya. Nanti mungkin di pertemuan ke-9 atau ke-10 atau mungkin nanti 5, 6 juga boleh. Nanti lihat beliau waktunya gitu ya. Kemudian nanti kita akan sharing juga. Insya Allah besok saya akan bawakan tentang riset metodologi on Islamic approach dan juga qualitative approach. Menghemat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Hasan Bisri MPD untuk memberikan materinya. Tafadhol, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Dr. Bisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Wassalamualaikum kelihatannya warahmatullahi tidak semangat, biasanya menggebu-gebu. Baik, Pak Ustadz ya, saya coba untuk sharing ya terkait dengan satu mata kuliah yang memang ini core ya, mata kuliah inti di program studi Magister PAI atau juga di mata apa namanya eh, tingkat sarjana ya. Jadi kalau mata kuliah inti itu memang ya sering kali saya kan sering diskusi sama Pak Dr. Misno itu memang harus sesuai dengan kepakaran gitu ya. Supaya istilah saya kan sering kali jangan sampai terjadi malpraktek kan begitu. Malpraktek itu kan bisa saja terjadi di seluruh apa namanya bidang pelayanan ya, bukan saja dokter, bukan saja misalnya arsitek, tapi juga di dunia pendidikan itu bisa terjadi malpraktek. Nah, itu kan kalau di lingkungan kampus-kampus kampus-kampus keagamaan Islam itu kan belum begitu taat. Kalau saya sebenarnya kan belum begitu taat ya, taat di dalam apa namanya memberikan pelayanan. Kalau di di LL Dikti ya atau di Dikti Saintek itu memang kepakaran itu menjadi hal yang sangat urgent untuk bisa ditaati gitu. Bukan berarti Pak Dr. Misno tidak apa namanya tidak pakar dalam dalam apa namanya mata pelajaran ini. Tapi memang ada program studi yang memang secara khusus, nah gitu kan, secara khusus mempelajari hal itu. Kalau misalnya seperti mata kuliah penelitian itu kan seluruh seluruh program studi belajar, seluruh program studi belajar. Apakah sarjana, magister, kemudian juga doktoral pasti belajar mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian juga misalnya evaluasi pembelajaran juga belajar untuk misalnya
beberapa program studi memang yang terkait dengan misalnya kalau di UIN Jakarta kan beda, UIN Bandung juga beda. UIN Bandung kan menggunakan misalnya pendidikan Islam. Tentu kalau sudah bicara pendidikan pasti ada ruang lingkup atau materi yang berkaitan dengan evaluasi. Nah, saya memang intinya memfokuskan pada penelitian dan evaluasi. Nah, karena itu saya seringkali berdiskusi bagaimana agar mata kuliah ini walaupun apa namanya eh, kategorinya kan dalam pengertian kan ini core mata kuliah inti supaya sesuai dengan apa sesuai dengan tracknya kan. Alhamdulillah juga memberi masukan juga ini malam ini minta untuk bisa sharing terkait dengan paling tidak berbagi ya. Kalau tadi kan misalnya saya mendengarkan video rekaman yang biasa Pak Dr. Misnu kan rajin ya membuat rekaman yang bisa memang didengarkan sewaktu-waktu. Kan versi pendidikan Islam kan syarat dengan ini ya Al-Quran dan hadis kan begitu ya. Jadi relevansi apa namanya referensinya kan ke situ. Jadi sangat apa namanya mungkin ya bernilai dalam pengertian tata nilai pendidikan Islam. Nah, tadi juga sudah menekankan ada prinsip profesional kan gitu kan ya, ada prinsip profesionalisme ya. Tadi kan begitu kalau di antara sekian ini ada prinsip profesionalisme. Nah, prinsip profesionalisme yang terkait dengan keilmuan. Nah, saya tentunya akan melihatnya dari perspektif apa namanya profesional dalam pengertian memahami dalam pendidikan yang saya bukan apa namanya bukan di bawah Kementerian Agama maka tentu cara pandangnya berbeda ya, cara pandangnya berbeda. Nah, ini kan sudah masuk ke materi yang keempat ya kemarin ya. Pada waktu misalnya yang keempat itu kan mengenai pengembangan instrumen. Ya, Mungkin sebelumnya ada pengembangan instrumen tes karena kan tadi saya dengar itu kan eh, pengembangan instrumen non tes. Begitu Ustaz Deden ya. Moga-moga pada ingat nih. Mahasiswa moga-moga apa namanya betul-betul namanya mendapatkan informasi yang langgeng gitu. Jadi karena ini mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah inti, inti itu ya berarti yang sangat penting di dalam program studi magister PAI gitu. Apalagi misalnya menggunakan kata kata pengembangan ya. Kata pengembangan itu kan memang berbeda dengan sarjana. Jadi harus bisa apa namanya memberikan inovasi kreasi di dalam memahami istilah atau juga konsep evaluasi atau juga menggunakan misalnya pembelajaran ya evaluasi atau penilaian pembelajaran PAI. Nah, ada pertanyaan yang sebelum saya masuk ya tadi ya, Tataris ya, tadi Den. Ya, Pak Dokter. Ini tolong di ini nih dipikirkan terlebih dahulu ya sebelum saya nanti menjelaskan secara komprehensif. Ini judulnya ini yang saya akan sampaikan. Paradigma baru jenis penilaian. Ini berkaitan dengan tren atau perubahan-perubahan yang terkait dengan kurikulum secara nasional ya, secara nasional. Artinya ketika misalnya pendidikan itu memasuki pada era yang disebutnya kan kemarin kan misalnya pemulihan
pasca COVID, ya kan? Pemulihan pasca COVID, kemudian di era istilahnya kan disrupsi, ya, disrupsi Internet of Things, ya. Apa tuh era revolusi industri 4.0, kemudian era masyarakat 5.0, maka dikenalkan istilah paradigma baru dalam penilaian pembelajaran. Nah, kalau misalnya Pak Dr. Miswa sudah masuk ke wilayah pengembangan instrumen, Tadi Den, Tadi saya, baik itu instrumen tes maupun maupun non tes, ya. Sebetulnya keperluannya apa tuh, Tad? Keperluannya apa? Kita mengembangkan instrumen atau memang menggunakan istilah mengembangkan, ya, tidak menggunakan istilah menyusun, mengembangkan. Apa keperluannya tuh? Ada yang mau memberikan tanggapan? Apa keperluannya ketika misalnya Dr. Wisnu itu memasuki materi terkait dengan pengembangan instrumen, baik itu instrumen tes maupun. Menanggapi Pak Dokter, Mangga, silakan. nggak Silakan. relevan instrumen Ya, tes dan non tesnya sesuai dengan kebutuhan zaman. gimana? Eh, Agar relevan, Agar relevan. ya, Oke. sesuai dengan kebutuhan Eh, zaman. Silakan. Apa sebetulnya kebutuhan dari pengembangan instrumen tes itu? Untuk apa, kebutuhan apa? Jawab, coba Pak Dokter. Nah, silakan, Pak Deden. Itu kan sebenarnya alat untuk mempermudah aja, mempermudah dalam penilaian, evaluasi ataupun hal Udah yang lain yang memang kita butuhkan gitu. memudahkan, ya. Ya, ini agak ini nih, agak nyerempet-nyerempet, ya, untuk kebutuhan evaluasi atau penilaian. Ada lagi biar Izin agak, Dokter, ya, silakan. agar penilaian itu nggak hanya sekedar angka, tapi bersifat Ah, berkelanjutan, Oke. kemudian autentik, holistik gitu. Agar Gitu. alat penilaian itu tidak sekedar angka. Hmm. Ada lagi? Untuk Izin Pak apa Dok. sih kita perlu perlu apa namanya eh, instrumen dikembangkan? Silakan, Ustaz Eh, Abdullah. Ya, sebagaimana yang disebutkan sama Pak Dok tadi, Ah, untuk pengembangan lebih baik lagi Apanya yang lebih baik lagi dalam dalam penilaian, dalam evaluasi penilaian? untuk lebih baik lagi. Ah, Oke, Ustaz Abdullah. Silakan, biar Oh, biar Pak ini Dokter. lengkap. Oh, silakan Ustaz Taufik. Instrumen ya, pengembangan instrumen ya, Dok Iya, ya. jangan-jangan nggak pernah nih Ustaz Taufik ini ngajar. Agar apa namanya kita dapat melakukan penilaian Ah, secara valid dan reliable gitu. Wah, udah mantap udah menggunakannya. Udah bahasa ini aja nih, reliable Ya, gitu. Eh, ya. Apanya yang reliable? Tat, Eh, apanya yang reliable? Hasil belajar siswanya, Masih belajar hasil siswanya. apa Masa apa instrumennya Dok, instrumennya masih belajarnya. Saya kan udah dari yang instrumennya punya sekolahan. Ini punya sekolahan tapi nggak pada ini nih. Ini harus ditatar semua jadinya ini. Tidak, instrumennya Dok, alat ukur untuk menilainya kan, bukan tuh kurang hasil. menilainya. Oke. Ada Ustaz Daris? Silakan. Bos ini. Oh, silakan Ustaz Sobar. Ya, Siapa dulu nih? boleh menambahkan Pak Dokter, Ah, oke, silakan. mungkin untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang diajarkan di pertemuan isu gitu Dok. Jadi misalkan tujuan pembelajarannya ada tiga, kita kembangkan instrumen penilaiannya agar mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut gitu. Mengukur, mengukur ketercapaian. Ini yang ini nih. Apa namanya bener? Apa namanya udah mendekati nih.
Oke, silakan Ustaz Daris, satu lagi. Untuk menjamin keadilan dan objek dalam memberikan penilaian, Merdeka. mungkin di antaranya. Ya, ya, paling tidak itu berkaitan dengan tadi kan ada istilah eh kalau Pak Sajidin kan misalnya menyebutkan dua konsep ya, berkaitan dengan evaluasi, berkaitan dengan penilaian, kan gitu ya. Kemudian Ya. Ustaz Taufik sudah nyerempet-nyerempet supaya instrumennya itu reliable kan gitu kan, reliable. Kemudian satu lagi misalnya Ustaz Sobar menyebutkan pengukuran, ya kan itu kan tiga ini ya, sudah menyebutkan tiga konsep tuh. Nah, nih Ustaz Taris nih, ya ada empat, paling tidak empat konsep memang yang harus kita pahami ya. Kenapa sih kita perlu mengembangkan instrumen? Kelihatan nggak Tat? Kelihatan, Ya. kelihatan. 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 Di mana instrumen dipakai? Semuanya dipakai. Semuanya pakai. Di mana instrumen digunakan? Di Testing, mana Ustaz Sodik? Evaluation. Evaluasi mungkin Pak Dokter. Evaluasi mungkin. Eh, Asesmen paling dokter kalau. Di mana? Ya dari testing Asesmen lah. mungkin Pak Dokter. Di testing. Ya. Di testing. Ada lagi? Di testing, di testing. Dok. Asesmen. Asesmen. Asesmennya apa sih? Asesmen itu Penilaian, apa? assessment tuh. Penilaian. Measurement. Ukuran. Testing. Testing. Ngetesan. Ngetes. Ukuran. Testing. Ya, testing itu kan menguji. Pengujian. Pengujian kan? Menilai. Menguji. Nilai. Bagian dari proses pengukuran. Ya, simpel ya. Bagian dari pengukuran itu adalah testing. Jadi tidak semuanya pengukuran itu memberikan pengujian kan? Ya enggak? Pak Taufik? Betul? Tidak seluruh pengukuran, tidak seluruh proses pengukuran itu dengan menguji. Oh ya betul. Ya. Iya dok. Ya enggak? Yang betul. Betul. Dok. Betul nggak Ustaz Sabar? Tidak seluruh pengukuran, tidak seluruh proses pengukuran itu melalui pengujian. Betul Pak Dokter. Misalnya apa? Kalau tidak menguji apa misalnya? Misalnya mungkin dari proses pembelajaran itu kan kita menilai sikap ya. Menilai sikap itu nggak ada pengujian. Melihat proses pembelajaran bagaimana anak-anak itu sikapnya, bagaimana itu lebih berpikir kritis di proses pembelajaran atau dari pola pendidikannya itu memang diobservasi. Ya, jadi kalau kita melakukan pengujian berarti kan membutuhkan alat atau instrumen berupa apa? Kita coba. Instrumen praktik, Selain praktik. instrumen pengetahuan. Topik apa yang dibutuhkan ketika kita melakukan proses pengujian? Wawancara pertanyaan. Wawancara pertanyaan. Ini apa tuh? Testing itu kan menguji, berarti membutuhkan apa? Ya iya. Membutuhkan alat tesnya kan. Alat tes. Betul nggak?
membutuhkan instrumen tesnya. Ya, betul. Instrumen tes tadi misalnya ingin praktik. Ingin praktik kan berarti ada instruksi untuk mengerjakan. Ya kan? Kalau misalnya tadi ingin melihat performance. Kalau ingin melihat aspek yang lain, topik ngajar tahfidz misalnya kan performance yang di ini. Diinstruksikan coba baca surat Al-An'am ayat 120 misalnya. Itu kan salah satu instruksi. Mengapa bacaannya misalnya dengung kan gitu kan? Mengapa bacanya dengung? Nah, itu kan berarti sudah pengetahuan. Jadi ada instrumen kalau di pertemuan kemarin instrumen non tes kan ya. Yang di Pak Dr. Misno kan sebelumnya tes ya. Ya enggak? Mas Ya, Ahmad? betul. Oke. Jadi measurement itu bisa menggunakan instrumennya tes yang digunakan pada pengujian, bisa juga instrumen itu menggunakan instrumen yang non tes. Tadi misalnya Ustadz Sabar menyebutkan salah satu yang dilakukan oleh guru ketika mengajar itu kan juga harus mendapatkan informasi atau juga data yang berkaitan dengan capaian pembelajaran yang tidak termasuk misalnya tadi pengetahuan. Misalnya ada akhlak ya kan, ada karakter atau bahasa yang paling umumnya kan pada dimensi atau aspek-aspek afektif kan begitu. Nah, itu penting gitu. Jadi salah satu kegiatan atau proses yang dilakukan di dalam pembelajaran itu ya ini memberikan pengujian atau juga memberikan instrumen untuk mengumpulkan data. Testing itu kan sebetulnya kegiatan untuk bisa memperoleh data kan. Kalau kita memberikan tes berarti ada respon, ada tanggapan dari peserta didik. Responnya bisa benar, bisa salah. Responnya kan begitu. Itu testing begitu. Tapi kalau misalnya pengukurannya tidak melalui testing, dengan non-test misalnya, ya salah satunya kan misalnya menggunakan instrumen skala sikap misalnya. Maka tidak dikenal istilah benar salah. Nah, pertanyaannya, tadi testing itu kan berarti memberikan tantangan ya kan, memberikan soal atau memberikan pertanyaan untuk direspon oleh peserta tes ya atau testi. Responnya bisa benar, bisa salah. Kalau measurement itu apa tadi Den? Mengukur atau Mengukur ya. Apa? Lebih konkretnya, lebih komprehensifnya apa? Kegiatan apa? Mengukur itu apa? Coba bayangkan mengukur. ya biar jelas gitu dan bisa membandingkan antara yang satu dan yang lain. Kalau ini misalkan kalau diukur lebih panjang, lebih pendek. Membandingkan objek ukur dengan apa? Ya, membandingkan objek ukur dengan tadi alat, bisa jadi dengan alat ukur. Iya kan? Alat ukur. Membandingkan objek ukur dengan alat ukur. Alat ukurnya tes, soal tes. Iya kan? Alat ukurnya soal tes. Yang dibandingkan apa tadi? yang dibandingkan ya yang kita inginkan, misalkan penilaian secara pengetahuan, ukuran. Kalau kita menggunakan konsep educational objektif, maka yang dibandingkan adalah dimensi kognitifnya.
Ini kan masuk ke wilayah kan wilayah education objektif, ya kan? Wilayahnya Ya, Pak. kan wilayah tujuan pendidikan, wilayah tujuan pendidikan. Jadi mengukur itu kan tadi membandingkan objek ukur dengan alat ukur. Alat ukur ini kalau bukan tes berarti kan non tes. Ya, Iya, benar. misalnya skala sikap berarti kan membandingkan instrumen skala sikap dengan misalnya sikap apa, afektif kan begitu kan. Jadi proses membandingkan objek ukur, kan gitu kan, objek ukur dengan alat ukurnya. Alat ukurnya itu harus tadi misalnya bahasanya topik saya pakai nih. Alat ukur itu harus apa? Topik. Reliable. Iya kan? Alat ukurnya kan harus reliable. Reliable itu apa? Konsisten. Memberikan informasi yang konsisten. Ya, jadi jangan sampai misalnya kan ada ini ya. Misalnya timbangan tuh, timbangan yang tiba-tiba kita nimbang ternyata 80 kan gitu berat badannya ya. Yang rusak kan begitu ya, misalnya kan. Kalau ibu-ibu bisa menjerit kamu 80 kan gitu. Itu kan berarti tidak memberikan informasi yang konsisten gitu. Ya kan harus valid dan reliable kan begitu. Jadi measurement itu akan memberikan informasi. Testing ya, testing itu salah satu proses pemberian ya kan pertanyaan yang memerlukan respon dalam apa namanya kegiatan pengukuran. Jadi bisa testing, bisa non testing pengukuran itu ya. Ya konsepnya gitu loh. Bisa testing, bisa non testing. Apa yang didapat dari pengukuran Apa yang diperoleh dari pengukuran? Hasil. yang diperoleh hasil. Apa yang diperoleh? Nilai. Assessment. Iya, assessment itu kan kegiatan. Apa yang diperoleh dari measurement? Data. Hah? Informasi. Apa? Data. Data baru. Apa? Data. Data. Yang diperoleh skor. Oh, Skor. Iya kan? Yang Iya. diperoleh kan skor. Mengukur itu kan untuk memperoleh data. Datanya skor. Kan nggak mungkin kita. Kan proses measurement kan proses kuantifikasi. Proses kuantifikasi. Sehingga diperoleh skor. Skor hasil pengukuran. Skor hasil pengukuran. Nah, kalau misalnya hasil tes kan itu kan skor. Hasil tes itu kan skor. Bukan nilai ya tadi ya. Topik ya. Oh, Nilai apa skor? Ayo. Nilai. Hah? Nilai apa skor? Nilai apa skor? Yang di, hah? Harus ini Skor tuh. Pak Dokter, Pak Profesor. Skor, ya kan? Ya kan? Itu yang diperoleh dari measurement ya, baik melalui testing maupun non testing. Nah, skor itulah yang kemudian digunakan untuk apa? Untuk proses Olahan data. apa tadi? Assessment. Menilai. Dari skor itulah kemudian dilakukan proses penilaian. Ya kan? Proses penilaian itu kan lebih ibaratnya lapisannya itu lebih di luar ya dibandingkan dengan measurement. Jadi proses selanjutnya setelah kita memperoleh skor dari hasil pengukuran dilakukan proses assessment. Apa tadi? Apa itu assessment? Penilaian. Iya, ya penilaian benar. Apa penilaian? Proses Penilaian dari pengukuran dan testing. Itu anak itu bodoh gitu kan. Anak kan kok susah amat ini ya kan begitu ya. Guru kalau jengkel begitu Ustaz. Itu nggak topik. Susah sekali dikasih tahunya. Apa tuh?
Kesimpulan. Kesimpulan udah di ujung nanti kesimpulan. Apa tadi? Pengolahan skor. Pengolahan skor. Data. Keputusan. Oh, keputusan. Suatu Apalagi? kegiatan dalam penilaian. Iya, iya kan yang saya tanyakan apa itu kegiatan penilaian. Penerapan. Menilai itu kan salah satu apa namanya kalau di dalam taksonomi Bloom itu level yang kelima tadi. Level yang kelima, kemampuan proses kognitif yang lebih kompleks. Menilai itu kan artinya mengkualifikasi, ya, mengkualifikasi proses bagaimana kita memberikan mutu dari skor. Betul nggak? Kalau 100, nah, pasti kita kesimpulannya anak itu pintar. Nah, pintar itu kan kualitas itu. Pemberian nilai mutu. Pemberian nilai mutu terhadap skor yang diperoleh. Kualitas. Jadi kalau kita sudah memberikan penilaian, berarti kita sudah memberikan mutu terhadap suatu objek. Bagus, ya kan? Misalnya kan kalau misalnya beli ini kan beli barang kan itu kan ini branded ini kan gitu. Nah itu proses assessment tadi. Jadi skor itu diperoleh dari measurement, dari pengukuran. Sementara dalam proses penilaian berarti kita memberikan kualitas terhadap skor yang diperoleh. Kualitasnya seperti apa? Kalau misalnya nih pemerintahan Prabowo ini ya dinilai, kalau di skor ketika misalnya kata Anies skornya 11 itu pengukuran tadi. Ya. Kalau skor 11 itu pengukuran, hasil pengukuran dia. Tapi penilaiannya kalau 11 berapa? Buruk kan begitu misalnya. Nah, itu yang ini yang menjadikan kata buruk itu. Ya kan? Kenapa buruk? Karena skornya 11 dari 100. Nah, itu yang harus dipahami kegiatan assessment. Artinya guru itu kan mengenal istilah assessment, penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Berarti ketika dia akan melakukan penilaian perlu ada pengukuran, ya kan? Perlu ada pengukuran supaya bisa memperoleh data-data kuantifikasi tadi. Data-data kuantifikasi atau data kuantitatif lah. Supaya apa? Memudahkan membuat kriteria nilainya. Membuat kriteria nilainya. Jadi proses pengumpulan data ya kan yang dilakukan melalui pengukuran ya kan untuk bisa memberikan mutu gitu kan, memberikan kualitas ukuran terhadap si siswa misalnya. Nah, itu diperoleh dalam proses assessment. Nah, konsep yang terakhir itu adalah evaluation. Evaluasi. Bedanya apa tadi dengan penilaian? Bedanya apa? Kalau dunia pendidikan pasti melakukan tuh. Evaluasi harus Pengambilan sesuai keputusan, dengan Dok. perbaikan, Pak Dokter. Betul. Ciri utamanya, ciri tindakannya adalah di dalam evaluasi itu akan ada keputusan yang diambil berdasarkan nilai, ya kan, yang diperoleh, kemudian diambillah keputusan. Contoh misalnya tadi, kalau anak itu dengan skor misalnya 11, kan nilainya berarti kan buruk kan gitu. Nah pertanyaannya, keputusan apa yang diberikan kepada siswa, kepada murid ketika misalnya mendapatkan nilai PAI buruk. Misalnya tuh. Kemudian keputusan apa yang diberikan oleh guru ketika mendapati murid dengan nilai baik, ya kan?
pasti berbeda kan? Pasti berbeda keputusannya. Maka dikenallah misalnya kalau di dalam proses pembelajaran itu ada yang disebut dengan remedial dan pengayaan. Ya tadi ya, remedial dan pengayaan. Atau misalnya kalau dalam tahunan ada siswa yang tinggal kelas, ada siswa yang naik kelas. Itu keputusan tuh. Kalau pada penelitian-penelitian ada misalnya penelitian evaluasi. Apa yang dievaluasi program? Keputusannya apa? Keputusannya program itu misalnya tidak berhasil. Apa tindakannya? Oh, diberhentikan programnya. Oh, diperbaiki. Oh, dilanjutkan. Nah, itu yang disebut dengan pengambilan keputusan. Jadi evaluasi itu proses apa namanya mengumpulkan data yang digunakan untuk memberikan istilahnya apa ya? Kalau ini itu tuh. Kalau recommended lah ya, memberikan rekomendasi di dalam pengambilan keputusan. Nah, guru dalam dalam prakteknya, guru dalam prakteknya di kelas itu dia juga sebagai evaluator, sebagai penilai, asesor kan, maupun sebagai orang yang secara langsung mengambil data. Ya, orang mengambil data kan biasanya disebutnya dengan ini, enumerator. Nah, itu tadi ya. Evaluator, asesor, enumerator tadi. Itu guru tuh. Tiga, tiga kedudukan. Saya ulang ya. Evaluator, asesor, ya kan? Asesor itu kan yang ini asesi. Kemudian mengambil data atau mengukur itu enumerator biasanya. Petugas yang secara langsung mengambil data. Nah, itu bedanya ya, 4 konsep yang memang harus dipahami di dalam evaluasi. Apakah evaluasi karena menggunakan isi pembelajaran berarti evaluasi pembelajaran. Jadi measurement itu bisa dalam bentuk testing maupun non testing sehingga muncullah instrumen tes, instrumen non tes. Ya tadi ya. Itu ya, Pak, ini ya, nyambung kan ya. Jadi kenapa diperlukan instrumen? Ya karena akan ada proses pengambilan misalnya kan, pengambilan data kan gitu. Atau misalnya proses pengukuran. Ada proses mengukur berarti ada diperlukan instrumen. Kalau nggak ada ngukur ya berarti tidak perlu instrumen. Karena diperlukan pengukuran maka membutuhkan instrumen. Nah, nanti konsep pengukuran itu ya, ini di dalam riset juga iya, di dalam penelitian ya. Karena instrumen itu kan dipakai juga untuk pengambilan data dalam penelitian. Jadi belajar evaluasi sekarang itu sebetulnya juga terkait juga dengan nanti kalau di dalam tugas-tugas penelitian pasti akan mengembangkan instrumen. Oke, itu dulu. Silakan ada pertanyaan sebelum masuk. 4 konsep penting nih, kunci itu. Silakan, Tad. Ada? Lanjut, Pak Dokter. Lanjut. Oke, berikutnya ini. Nah, ya kan? Kenapa ada non-tes dan tes? Tadi deh. Kenapa ada tes dan non-tes? Kenapa sih perlu ada instrumen tes? Kenapa ada perlu instrumen non-tes gitu? Kenapa? Karena yang akan dinilai itu meliputi apa ya? Tidak hanya yang berbentuk nyata, apa namanya, abstrak, apa namanya, real.
Oh, gitu loh. emang yang real apa? Topik yang real apa? Yang real? Yang bisa ini dari hasil itu tadi, misalnya perilaku, kemudian pengetahuannya itu kan bisa diukur dengan tadi menggunakan alat-alat ukur tadi ya, nilai testing. Dan kan ada di sana apa namanya ya, yang sifatnya itu eh, abstrak, kayak Abstrak. apa tuh? Apa yang abstrak? Ini. Hah? Yang abstrak Keyakinan apa? dong, keyakinan. Yang abstrak nafsu gitu. Eh, Jadi nggak perlu pakai alat tes itu. Yang tidak pakai atlas apa coba? Ayo. Ayo, kenapa? Kenapa kita perlu, ya kan, mengukur atau membutuhkan alat ukur tes dan non tes? Karena Nah, silakan, Ustaz Aris. karena yang dinilai itu bukan hanya dari sisi kognisinya saja, ada afektif dan psikomotorik. Mungkin perlu portofolio dan yang lain mungkin ya Pak Dok. Kan kata Ustadz Dr. Misno itu kan menilai itu komprehensif ya, Ya, integral apa nah integral kan gitu kan, menyeluruh. Jadi konsep penilaiannya itu kan seluruh aspek perkembangan peserta didik atau murid itu kan harus bisa di ini dievaluasi ya atau dinilai. Jadi alat-alat atau instrumen yang dikembangkan tadi ya, baik itu yang non tes maupun tes ya sebetulnya ya sesuai dengan sasarannya, sasaran ukurnya. Ya, topik ya. Sasaran ukur semuanya wilayah apa namanya? Wilayah edukasi, wilayah pendidikan itu abstrak topik. Jadi sasaran ukur dunia pendidikan itu yang disebut dengan apa yang variabel laten. Laten. Laten itu apa? Laten tersembunyi kan? PKI apa namanya PKI itu sebutnya. bahaya laten. Ya bahaya laten. Jadi yang diukur dalam pengukuran pendidikan itu yang disebut dengan variabel laten. Motivasi ya, motivasi belajar, kedisiplinan belajar. Aspek-aspek yang laten. Memahami itu laten. Jadi tidak apa nama tidak konkret gitu. Tidak konkret. Yang laten itu kalau tadi bahasanya Sadaris itu kan education objektif, tujuan pendidikan itu kan kalau menggunakan bahasa Bloom kan ini. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Sasarannya itu tuh tadi. Ingat sasaran belajar atau tujuan belajar kan 3. Kalau menggunakan belum, nanti coba bandingkan dengan ini apa soal lupa kemarin takdim itu ada taksonomi menurut aduh pakai S itu salsa bukan salsa pakai S nanti lupa nanti sambil ini deh. Maksud saya bahwa kenapa perlu ada yang tes dan non tes karena sasarannya memang berbeda sasaran ukurnya berbeda. Tes itu kan untuk mengukur sasaran yang kognitif. Ya, tes. Sasaran yang kognitif itu tes. Psikomotorik bisa nggak bisa tes untuk performance, ya kan? Biasanya umumnya menggunakan kata instruksi perbuatan. Psikomotorik, penari, ya kan? Misalnya tuh. Bahasa itu kan psikomotorik. Kemampuan bahasa tadi ya. Misalnya mengucapkan, menulis itu kan ya psikomotorik. Afektif itu
Ya tadi yang kata Ustaz Topik, memang harus dinilai dengan instrumen-instrumen yang non tes karena memang sasarannya berbeda. Nah, karena sasaran ukurnya berbeda, maka diperlukanlah instrumen yang disebut instrumen tes dan non tes. Non tes umumnya dipakai untuk afektif, ya kan? Kalau tes bisa dipakai untuk kognitif maupun psikomotorik. Nah, itu yang ini. Secara mudahnya begitu, Tad. Jadi kenapa ada instrumen tes, kenapa ada instrumen non tes? Karena sasaran ukur yang berbeda. Nah, tadi ada istilah validitas, valid dan reliable. Valid itu kan sesuai dengan sasaran, Tad. Ya, valid itu instrumennya sesuai dengan sasaran. Contoh begini, kalau misalnya instrumennya tes untuk mengukur afektif kan tidak tepat. Nah, berarti tidak valid kan bahasanya begitu kan? Iya. Nah, ya kan karena sasarannya berbeda. Jadi kalau misalnya menggunakan tes, sasarannya apa? Sasarannya kognitif. Maka valid tuh. Tapi valid pun nanti secara spesifik ada lagi kita. Ini Ustaz Deden punya kolam ikan Tad. Misalnya ya, kolam ikan nila, ikan Amin. mujair, Ya. ya. Ikan apa lagi? Mujair, nila, Lele. lele. Hmm. Pengen ini nih, bakar-bakar ikan maksudnya. Bukan bakar-bakar rumah. Tetapi nangkap ikan di kolamnya Ustadz Deden ya untuk bakar-bakar sambil makan siang. Pakai apa Tad? Pakai jaring. Jaring. Apa lagi? Usup di Pancing. Mancing. Apa pancing. lagi? Hurap, daun hurap tuh. Pakai itu bisa nggak? Jaring. Pakai Mancing. listrik bisa nggak? Bisa. Nah, saya pakai listrik ya. Pakai racun? Bisa. Kertas. Iya, namanya mau nangkap pakai racun. Pakai bom? Bisa. Bisa. Jaring. Ya iya jaring bisa. Pertanyaannya dari sekian alat itu mana yang valid? Jaring. Jaring. Ya. Yang lebih Jaringnya pukat harimau. Pukat Jaring. harimau. Pakai tangan juga bisa, Pak Dokter. Iya. Nah itu yang sebenarnya Bedah. valid. Ya kan? Bom itu bisa tapi tidak valid. Ngerusak. Ya, ngerusak. Contoh beli emas. Mas. Cincin lah misalnya. Atau misalnya kalung atau gelang. 10 gram. 10 gram. Itu timbangannya kayak apa itu? Timbangan ini beras yang di ini. Di pasar timbangannya. Yang ibu-ibu itu loh. Pakai apa? timbangan emas. Yang Iya, kecil. timbangan kayak yang dipakai di itu. Di Beras. tempat baris. Tempat beras. Pakainya Bukan apa? atau bro. Yang Nggak ini, valid nanti. yang digital itu, Dok. Pakainya neraca kan? Ya. Iya, istilahnya kan beda. Sasarannya sama, Tad. Alatnya benar, alat penimbang, tapi kan tidak sesuai. Nah, itu yang disebut secara spesifik sampai ke situ gitu. Bisa dipahami ya? Contoh nih, yang lebih abstrak ya, Tad ya. Kalau menggunakan domain Bloom kognitif, itu kan ada 6. Proses kognitifnya ada 6, Tad. Dari memorizing itu memahami, understanding, playing, ya, understanding, playing, keempat apa? Analyzing, evaluating apa evaluasi lah, evaluating kemudian creating, ya kan? Dengan 6 proses itu kan berarti membutuhkan apa? Membutuhkan alat yang berbeda, instrumen yang berbeda. Itu menunjukkan spesifiknya begitu. Nah, sasarannya berarti berbeda. Nah, untuk mengukur memorizing dengan mengukur playing. Nah, itu di dalam memahami validitas dan
reliabilitas. Nah, jadi kenapa perlu ada instrumen tes, instrumen non tes? Karena memang sasaran ukur di dalam pendidikan itu beragam, begitu aja, ya kan? Apa beragamnya? Kita bisa menggunakan misalnya domain kognitif, domain afektif, di kemudian psikomotorik kalau menggunakan taksonomi. Tapi kalau menggunakan kurikulum apa, Tat? Kalau menggunakan kurikulum apa, Tat? Kalau menggunakan bahasa kurikulum apa, Tat? Kognitif, Hah? Kurikulum itu tes. kan membagi kompetensi inti kan 4. Betul nggak? Kompetensi Betul. inti itu kan 4. Betul, betul Pak Dokter. Satu apa? Eh, apa namanya? Satu? Yang sikap Kognitif. gitu Pak Dokter. Sikap. Sikap spiritual. Betul. Sikap spiritual. Sikap spiritual kan hablum minallah. Ya kan? Hablum minallah. Yang kedua sikap KI2 Sikap sosial Pak Dokter. sikap sosial. Hablum minannas. Ya kan? Hablum minannas. Betul Jadi Pak kalau Dokter. kita menggunakan bahasanya bahasa kurikulum, maka sasaran ukur kita itu ada sikap spiritual, sikap sosial, KI3 Pengetahuan, pengetahuan, KI4 keterampilan. keterampilan Pak Dokter. Nah, itu yang menunjukkan sasaran ukur di dalam pendidikan di Indonesia. Nah, karena biasanya menggunakannya belum, ya, karena biasanya menggunakan taksonomi belum, maka umumnya dikenalnya adalah kognitif, afektif, psikomotorik. Ya kan begitu kan? Nah, Betul Pak kalau Dokter. menggunakan deep learning, apa Tat? Kalau menggunakan pembelajaran mendalam, saya udah ini nih, langsung tuh. Gimana kalau menggunakan pembelajaran mendalam? Tat, pakainya apa Tat? Mana nih guru-guru nih? Ya yuk. Gimana kalau pakai pembelajaran mendalam? Ya, Meaningful, Yang joyful. meaningful itu bukan Pak Dokter. Jadi Beda pakainya ya. apa tuh? Joyful, meaningful, Meaningful. apalagi. Ada 3 lagi itu Tiga apa? lupa Apa? Pak Dokter. Mindful, meaningful, joyful. Iya, Berkesadaran. iya. Berkesadaran itu mind. Ya, meaningful. Mindful, meaningful, dan joyful. Itu apa namanya? Bahwa proses belajar itu seperti itu kan. Tapi apa yang diukur? 8 dan 8 kompetensi lulusan Pak Dokter. 8 profil. Ya, kompetensi lulusan. 8 profil lulusan. Iya kan? Betul Pak Dokter. Apa aja tuh 8? Delapan ini kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak Dok. kelihatan. Kelihatan. Porsi. Kalau kita menggunakan skill abad 2 itu ada porsi. Porsi itu apa? 4C. 4C itu. Critical thinking, ya, berpikir kritis, creativity, kreatif, ya, kreativitas, collaboration, communication. Itu kalau kita menggunakan porsi dari skill abad 21. Jadi deep learning itu juga mengadopsi
skill abad 21. Kenapa 8? Nah, 8 itu dari 6 menggunakan Michael Pollan. Nah, Michael Pollan. Ada Michael Pollan. Kenal nggak Michael Pollan? Ustaz Abdullah, Ustaz Deden. Coba cari Michael Michael Pollan. Michael Pollan baru dengar Pak Dokter. Iya, memang harus kenalan dulu. Jadi kalau skill abad 21 porsi dia 6C. Ustaz. 6C. 6C. Apa 6C itu? Maka di sana ada kewargaan. Apa kewargaan? Citizenship. Ada citizenship. Jadi peserta didik itu harus bisa memahami kedudukannya sebagai warga dunia. Ya kan? Warga dunia itu berarti udah penempatannya sangat global kan? Citizenship global. Bahwa sekarang itu eranya bukan lagi era di kampung tapi kampung virtual. Nah, kan gitu kan? Jadi kalau mau masuk ke wilayah TikTok, wilayah Instagram harus ada sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia sebagai warga virtual tadi. Bijaksana menggunakan TikTok, bijaksana menggunakan Facebook, bijaksana menggunakan, ya kan? Nah, itu di situ kewargaan itu. Terus citizenship itu Michael Pollan. Yang kedua, karakter. Karakter. Citizenship, karakter itu dua tambahan dari porsi. Nah, ya kan? Kreatif, kreatif, collaboration, communication sama tuh. Ya kan? Nah, Indonesia menggunakan berapa? 8. Kalau bahasa 8 itu apa? Bahasa ininya, Ustaz. Bahasa apa namanya itu? Kalau Asta kan ini ya, 7 ya. Iya. Kalau 8 apa ya? Catur 3. Ya kan? Catur 3 kan? Catur 4 ya. Tri 3, catur Catur 4. 4, 5 Panca. 5 panca, 6 Panca. 6 hasta. Iya. Nah, Asta Cita 9 kan ya? Nah, program betul. Prabowo, program Kemenag, Asta kan? Sta, 9 ya? Cita. Iya kan? 9 kan? Kalau 8 apa ya? Dasa 10. 8 apa 8? Hah? Rahwana. Nah, jadi kalau seperti ini tadi, ada 8 dimensi profil lulusan, ya kan? Artinya apa? Berarti kan kita juga harus secara komprehensif melakukan apa tadi? Penilaian. Iya kan? Iya kan nih? Menilai kreativitasnya, menilai apa berpikir kritisnya, menilai kesehatannya sampai ke situ. Nah, ini yang semestinya memang harus dipahami di dalam proses penilaian misalnya kegiatan pembelajaran. Tadi kan misalnya ada penilaian hasil, ada penilaian proses. Ya. Nah, inilah kalau kita bicara tentang sasaran kan atau domain ya atau apa namanya aspek yang kita ukur atau yang kita nilai. Ya. Jadi mengerti prosesnya, mengerti sasarannya atau objeknya, ya kan? Ini kan objek termasuknya. Nah, ini apa namanya eh, apa namanya hal yang memang harus dikuasai. Berikutnya, nih ada istilah ya apa sih atau mengapa kita melakukan penilaian. Nah ini yang saya sebut tadi ya perubahan paradigma yang terjadi dalam
proses perkembangan pendidikan kita. Ya, ini ada yang disebut dengan shifting ya. Shifting itu kan berarti pergeseran. Pergeseran dalam penilaian pembelajaran. Nah, selama ini kegiatan pembelajaran itu dimaknai sebagai assessment of learning. Nah, gitu kan ketemu. Assessment of learning. Artinya apa tuh, Tadi Den? Assessment kan penilaian, Ya, Pak of Dokter. learning. Of. Of Ah, learning itu ah. proses pembelajaran, mungkin Of Pak learning. Dokter. Of. Sedang Of, of. of Sedang of nih saya. selesai berarti. Iya. Berarti asesmen pada selesai di akhir. Setelah Nah, setelah. Ya kan? pembelajaran Iya. Apa biasanya sebutnya? Itu yang kita kenal sumatif. dengan, yang dikenal dengan sumatif. Yang dikenal dengan akhir. Jadi penilaiannya itu selama ini dilakukan untuk melihat hasil tadi. Melihat hasilnya, capaiannya. Jadi jenis penilaiannya yang seringkali dipraktekkan adalah untuk melihat hasil, capaian di akhir, itulah. Maka dikenal dengan sumatif. Ya, biasanya dalam bentuk sumatif. Sumatif itu kan umumnya dipakai untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, pergeseran yang sekarang itu assessment itu dianggap sebagai as learning atau for learning. As learning atau for learning itu hasil penilaian itu digunakan untuk belajar. Untuk belajar. Artinya apa? Memberikan feedback. Kalau of learning itu tidak memberikan feedback karena dia untuk mengambil keputusan. Tapi kalau S atau for itu digunakan untuk meningkatkan, ya kan? Atau untuk kebutuhan pembelajaran. Maka dikenallah sekarang yang disebut dengan formative test atau formative assessment. Jadi lebih ditekankan kepada formative assessment dibandingkan dengan sumatif gitu. Artinya apa? Bahwa anak itu akan berproses dengan belajar dan assessment dan belajar. Tidak menghukum di akhir. Nah, itu pentingnya guru itu mempraktekkan formative assessment. Assessment formatif. Ya, kalau kita kan menyebutkan penilaian formatif gitu. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari pergeseran pembelajaran baik di era kurikulum merdeka, ya tadi ya. Udah biasa kan istilah kurikulum merdeka kan? karena ini masuknya ke wilayah evaluasi berarti harus bicara tentang kurikulum. Nggak mungkin steril dari kurikulum. Ya. Jadi harus kita pahami bahwa kurikulum sekarang itu kan menggunakan kurikulum kemarin yang merdeka ya. Belum ada perubahan walaupun namanya kurikulum nasional kan. Kurikulum 2025 kan gitu kan. Tapi kan ininya masih menggunakan kurikulum merdeka. Baik di dalam menggunakan kurikulum merdeka maupun dalam penerapan misalnya deep learning. Kalau Kemenak kan kurikulum cinta, kurikulum deep learning plus cinta. Ya tadi ya. Betul nggak? Kurikulum cinta dengar nggak nih? Belum tahu Dok. Itu makanya Kemenak belum tahu juga. Nah itu kalau versi Kemenak itu deep learning, pembelajaran deep learning plus cinta. Gitu. RPPM cinta. Rencana pembelajaran mendalam cinta. Kenapa cinta? Kenapa tambahan cinta? Hah? Kenapa ada tambahan cinta? Oh, ada Pak Panut nih. Pak Panut Ada, Pak. bergabung di Gabung, sini. Pak. Ini adalah kepala sekolah nih, Mas. Ini kenapa Pak Panut? Ada cinta. Karena kalau ada cinta nggak indah tuh, Pak. Alah. Kenapa ditambahkan cinta gitu? Nah, itu kan bagian dari asta program prioritas ya.
9 prioritas program Kemenag. Itu kan moderasi tadi. Moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan konsepnya kan Ar-Rahman. Iya kan ya? Betul nggak? Konsep moderasi itu kan al-wasatiyah. Sorry, bahasa saya apa Al tadi? Wasatiyah. Wasata. Iya, Al-wasatiyah. iya kan? Berada di titik tengah ya. Berada di titik tengah. Artinya tidak geser kiri, tidak geser kanan. Nah, itu dalam konteks pendidikan, maka muncullah istilah inklusif. Pembelajaran inklusif tadi. Kalau dulu kan multikultural. Betul nggak? Multikultural. Pembelajaran multikultural. Pembelajaran moderat. Jadi sekarang menggunakan istilah inklusif. Pembelajaran inklusif. Bukan pembelajaran inklusi. Kalau inklusi kan dipakainya kan di Dikdasmen. Pembelajaran yang memberikan kesempatan, ya kan, terutama pada anak-anak yang punya kelebihan maupun kekurangan. Nah, kan inklusif. Kalau ini kan inklusif. Nah, untuk seluruhnya tadi. Baik perbedaan suku, perbedaan agama. Nah, kalau di Kemenak kan berarti kan perbedaan agama. Bagaimana pembelajaran itu yang bisa memberikan rasa aman, ya kan, memberikan rasa apa namanya kebersamaan, kemudian keterbukaan. Nah, itulah yang dikembangkan di dalam kurikulum deep. Nah, kurikulum mendalam plus cinta. Gitu Pak Panut ya. Pak Panut itu guru kepala sekolah gitu. Oke, ya inilah Ya, pergeseran antara assessment of learning ya. Kemudian ditekankan kepada formatif ya. Formatif assessment baik itu untuk assessment as learning maupun assessment for learning. Begitu. Nah, nanti di bawahnya ada nih. Di bawah ada penjelasan apa itu bedanya di sini tadi. Kayak ya. Nanti saya tidak akan masuk ke sini tapi masuk ke sini nih. Nah, silakan ada pertanyaan dulu. Ada? Deden ada? Mana Pak nih? Dokter, Pak Baik, Dokter izin silahkan bertanya. pada para mahasiswa Kita kan yang ingin bertanya moderator. Anda izin kepada tanya. Dr. Hasan Bisri ya. Menarik sekali tadi pembahasannya. Pada Silakan, paham apa silakan. tidak para mahasiswa? Mudah-mudahan paham semua. Lanjut dok, lanjut dok. Ini menarik nih penilaian hasil belajar PS penilaian proses. Iya, ada yang angkat tangan ini Ustadz Wahyudin, silahkan disampaikan pertanyaannya, Pak Ustadz. Silakan. Saya Anda izin tanya terkait tadi instrumen yang non tes. Kalau yang tes kan jelas tadi ya, apa Ya. benar salah. Nah, yang non tes itu cara guru supaya adil ngetesnya itu gimana? Jadi begini, harus bisa dibedakan ya alat dengan teknik pelaksanaan. Alat dengan pelaksanaan tadi ya. Instrumen dengan proses ya, proses pelaksanaan. Memang ada kalau di standar evaluation namanya itu standarisasi internasional ya. Nanti ada sekian standar yang harus diikuti di dalam apa namanya pengembangan instrumen. Itu ada istilah validation, valid, reliability dan fairness. Fairness. Istilah fairness itu kan berarti adil ya, objektif ya. Fairness. Bahasa Inggrisnya fairness. Fairness itu kan berarti objektif. Jadi persyaratan apa namanya instrumen itu baik itu tes maupun tes itu kan secara umum harus valid tadi. Valid itu kan artinya mengukur sesuai dengan sasaran ukurnya, valid. Mengukur dengan sasaran tepat ya. Tepat sasaran ukurnya, ketepatan sasaran ukur.
sebetulnya kalau di dalam pemahaman umum ya kan instrumennya yang tepat. Padahal sebetulnya adalah ketepatan pengukurannya tadi. Bukan instrumennya, tapi ketepatan pengukuran. Bisa dipahami ya? Bukan bukan valid alat ukurnya, tapi yang valid adalah pengukurannya. Kalau alat ukurnya kan beda dengan pengukuran. Kalau pengukuran kan kegiatannya. Jadi yang disebut dengan valid adalah pengukurannya tepat gitu. Tapi kemudian dipahami yang tepatnya adalah alat ukurnya. Sehingga saya sebutnya salah kaprah sebetulnya itu. Maka ada istilah validitas measurement gitu loh. Bukan validitas instrumen, tapi validitas measurement. Ketepatan pengukuran, bukan ketepatan alat ukur. Ini mestinya yang dimaksudkan adalah ketepatan pengukuran. Apa ukurannya? Kalau pengukuran kan begitu kan? Maka bisa dilihat ketepatan itu dalam pengertian yang lebih luas. Tapi selama ini yang dilihatnya kan indeks tadi. Indeks validitas dari alat ukurnya. Indeks apa namanya validitas alat ukur. Padahal ketepatan itu juga bisa berkaitan dengan yang disebut dengan PACE, validitas apa namanya ketepatan pewajahan, PACE validity, PACE validation. Nah, PACE validation itu nanti ada apa penggunaan huruf sesuai atau tidak, ya kan? Sesuai atau tidak. Misalnya nih kayak ukuran usia saya yang di atas 50 ya. Ya nggak mungkin pakai 11. Misalnya menggunakan paling tidak kan 12 minimal kan begitu. Supaya kalau pakai kacamata misalnya bisa ini gitu. Nah, itu namanya ada validation pace ya. Apa validitas tampang gitu. Kemudian setting. Nah, itu nanti bicara di situ. Reliability itu kan konsisten. Konsisten itu ya berarti informasi yang diberikan oleh hasil pengukuran, kembali lagi ya, hasil pengukuran itu konsisten dari alat ukur yang digunakan. Itu. Nah, tetapi konsistensi juga itu tergantung kepada banyaknya banyaknya jumlah sampel. Banyaknya jumlah sampel, banyaknya apa namanya jumlah item itu akan menentukan reliability. Reliability. Nah, kalau misalnya tadi berkaitan dengan instrumen non test ya, sebetulnya syarat-syaratnya sama. Sebagai instrumen maka dia juga harus memenuhi aspek yang disebut tadi validitas, reliabilitas atau fireless ya kan itu harus terpenuhi. Apakah dia misalnya non tes maupun yang tes. Nah, non tes itu juga tidak seluruhnya, ingat non tes itu tidak seluruhnya dikembangkan sama dalam pengertian ada yang berbeda. Misalnya gini, pedoman wawancara, misalnya ya, pedoman wawancara itu kan instrumen. Ingat, pedoman wawancara itu instrumen. Nah, bagaimana kita memvalidasinya, ya kan? Itu akan berbeda dengan kita memvalidasi. Misalnya apa? Ada yang disebut dengan instrumen cek observasi. Nah, kan gitu kan? Cek observasi, cek dokumen. Nah, itu berbeda di dalam apa namanya memvalidasinya. Berbeda lagi dengan misalnya yang disebut dengan skala psikologis. Nah, biasanya proses yang hampir sama itu adalah skala psikologis. Proses yang sama dengan yang tes. Ya, itu skala psikologis proses pengembangannya mirip gitu loh. Jadi dari validasi konten sampai pada uji lapangan misalnya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi proses validasinya antara misalnya
pedoman wawancara, kemudian cek dokumen, ya kan, kemudian checklist observasi itu berbeda dengan instrumen yang saya sebutkan tadi, misalnya instrumen skala psikologis. Yang lebih rumit adalah sebetulnya dua tadi, yang biasa diinikan ya, yang biasa dikembangkan berdasarkan aturan-aturan psikometri. Yang pertama adalah soal tes. Soal tes itu paling rumit, ya, paling rumit soal tes. Yang kedua skala psikologis, skala psikologis. Yang ini nih. Nah, ya, ini nih saya garis buat yang paling mudahnya aja. Kalau yang lain-lain yang disebut dengan pedoman itu tidak sampai pada nanti uji coba dan seterusnya. Kerumitannya di mana? Kerumitannya ada di sini. Kerumitannya pada analisis psikometri. Ya ini ilmu apa namanya? Kalau ini ilmunya ada di jurusan saya, jadi nggak mungkin diberikan di apa namanya evaluasi. Tapi ini tuh menggambarkan kalau kita mau mengembangkan instrumen sebetulnya ilmunya itu sangat ini gitu harus dikuasai. Nah, tetapi kalau praktek umum ini praktek umum ya. Maka menggunakan istilahnya di sini si titik. Nah, si titik itu apa? Si titik ya. Classical test theory. Nah, disebut ada istilah teori tes klasik. Nah, dipakainya yang diajarkan misalnya oleh Pak Dr. Misto umumnya adalah teori tes klasik. Kalau saya karena belajarnya itu di di ilmunya ya baik klasik maupun modern semuanya ini. Nah, saya ngajar itu di program doktoral UNJ, ya sudah begini, ini di program UNJ nih. Karena saya jadi bagian dari tim teaching, ya ini harus diinikan. Jadi kalau bicara tentang psikometrinya, ya memang berbeda cara-cara memvalidasi instrumen. Kalau tadi misalnya bahasa Kang Wawan kan, bagaimana supaya misalnya memperoleh instrumen yang valid atau reliable ya kan di non test. Artinya kalau menggunakan pendekatan yang umum ya, pendekatan umum itu maksudnya adalah awam lah ya, dalam pengertian seperti awam. Maka ya banyaknya menggunakan classical theory test. Nah, sebetulnya sekalipun classical theory test atau teori tes klasikal itu rumit juga dalam misalnya gini, bagaimana kita bisa memprediksi Kang Wan ya, bisa menyimpulkan bahwa anak itu menjawab ya, memberikan jawaban dengan menebak atau tidak menebak, bisa nggak alat tes mengindikasikan? Susah, nggak bisa. Ya kan? Itu sebetulnya bisa dikejar dengan alat tes, dengan instrumen tesnya, gitu. Nah, kalau misalnya bahasa tadi firelist, ya, firelist itu memang sebetulnya ada istilah gini, kalau menggunakan bahasa adil, ya, maka tidak bias, ya, bias itu kan berarti menguntungkan satu pihak. Paham ya maksudnya ya? Misalnya pihak siapa? Pihak misalnya gini, kan kalau di Bogor kan misalnya masyarakatnya kan heterogen tadi ya. Itu nggak tadi Dan? Siswa itu kan heterogen ya. Iya. Kota Bogor kan gitu. Jadi kalau misalnya memberikan soal tes, jangan sampai misalnya menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh murid yang dari suku lain. Misalnya apa? Menggunakan kosakata bahasa Sunda, ya kan? Itu kan berarti menguntungkan satu suku. Nah, itu yang disebut dengan bias. Jadi nanti ada bias yang disebut dengan bias jenis kelamin gitu loh. Jadi menguntungkan apa? Menguntungkan satu pihak laki-laki atau perempuan.
Nah, itu yang firelessnya di situ. Adil itu di situ, Tad. Kalau bicara tentang alat ukurnya. Alat ukurnya harus bisa tidak menguntungkan. Itu loh, tidak menguntungkan satu pihak. Kemudian berikutnya, sebetulnya kalau menggunakan tes teori klasik, Tad, itu juga menunjukkan ketidakadilan. Apa misalnya soal tes yang dikembangkan oleh teori klasik itu sebetulnya mudah, ingat, saya akan sebutkan mudah ya. Mudah bagi siswa yang pintar atau murid yang pintar. Tapi soal itu susah, ya. Susah itu bagi apa? Siswa yang tidak bisa gitu loh. Artinya apa? Soal itu mestinya ya tidak berpihak pada siswa yang pintar maupun siswa yang tidak pintar, harus independen. Nah, bagaimana agar independen? Di teori modern itulah muncul, Tad. Jadi di teori modern itu soal itu tidak atau independen dengan subjek. Nah, tapi kalau di tes teori klasik susah atau gampang itu tergantung kepada sampel yang digunakan. Maksudnya gini, kalau misalnya siswanya pintar, maka soal itu mudah. Tapi kalau siswanya tidak pintar, maka soal itu susah. Nah, karena ada kaitannya dengan subjek yang sebagai uji coba. Maka di dalam teori modern itu istilahnya IRT, item response theory, soal itu independen. Di mana saja ya, untuk siapa saja itu tidak terikat oleh cerdas atau bodohnya anak. Prinsipnya gini kalau dalam IRT, kalau makin makin apa namanya, makin soal itu makin susah, maka hanya bisa dikerjakan oleh anak yang pintar. Kalau soal itu mudah, maka bisa dikerjakan oleh seluruhnya. Nah, itu yang apa namanya di dalam prinsip soal ya, kalau kita menggunakan item response theory. Nah, itu memang tidak sampai ke situ lah ya. Maksudnya tadi karena ada pertanyaan tentang fireless, ya kan? Atau tentang keadilan, maka semestinya kalau dalam dalam pengembangan pengembangan apa namanya instrumen, baik instrumen tes maupun non tes, maka tidak mencerminkan bias atau misalnya memihak pada satu subjek ya atau pihak tertentu gitu. Kemudian yang kedua, jika menggunakan teori tes modern, maka hal itu bisa diinikan, bisa diatasi ya, tidak terikat oleh peserta peserta tes, tetapi independen. Nah, itu yang itu, Kang Wawan. Bisa dipahami, Kang Wawan? Itu saja Bisa tentang juga. fireless ya. Jadi tidak bias gitu loh, atau tidak memihak satu kelompok tertentu, baik itu jenis kelamin, baik apa namanya suku, agama ya. Kalau di dalam membuat soal itu harus menghilangkan biasnya. Nanti bisa nanti bisa apa namanya dianalisis itu bisa gitu. Silakan, tadi Yudi. Ya, ya, terima kasih Pak Dokter, penjelasannya luar biasa nih. Ustadz Wawa ya paham lah ya, Insya Allah. Ya, syukur. Rumit juga ternyata ya untuk membuat apa namanya soal, Pak Dokter ya. Kalau dahulu kita kayaknya simpel banget tuh, tinggal membuat soal itu ternyata harus Jadi menyesuaikan semakin tidak tahu kemampuannya. semakin Dan itu enak. menyeluruh. Jadi semakin tidak tahu Ya. semakin enak gitu loh. Eh, Ya, Rumit terjadinya. sekali Pak Dokter. Ada yang angkat tangan lagi nih Ustadz Deden kayak bertanya lagi kepada Pak Dokter, silahkan. Masih ada waktu. Ini Ah, masih ada waktu nggak? ya, mangga Masih. silakan. Baik. Begini Pak Dokter, ini mah mungkin belajar ataupun melihat dari pengalaman ya, tapi tentunya dalam medan yang berbeda tentang Ya. evaluasi. Ketika evaluasi itu kan keputusan terakhir ya untuk tindakan agar memperbaiki ataupun apa bahasanya ya, untuk menghabisi. ya. Nah, ini jika di evaluasinya itu ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan, apakah yang dievaluasi itu evaluasinya atau aspek-aspek yang tadi kayak
tes apa measurement, Measurement. nah assessment atau semuanya atau hanya evaluasinya saja yang mungkin ketika ternyata setelah dievaluasi kita kasih apa namanya keputusan tindakan masih keliru, kemudian beberapa kali keliru lagi gitu. Gimana tuh Pak Dokter? Evaluasi apa solusinya? Jadi memang eh, evaluasi itu kan bisa kalau dalam konteks pendidikan tadi ya, bisa evaluasi pembelajaran. Pembelajaran itu kan berarti memang sebagai sebuah program yang dirancang atau yang dipersiapkan atau juga dilaksanakan oleh guru ya kan, oleh guru Ya, kan oleh ustadz. Jadi sebetulnya gini, guru itu sebagai pelaku juga wasit, ya enggak? Guru itu ya, sebagai perancang, perancang, pelaku sekaligus wasit, Tat. Karena kan mengevaluasi. Wasit kan mengevaluasi kan. ya, Coba ya. di sepak bola kan dia memberikan evaluasi kesalahan, memberikan hukuman, ya kan, memberikan Ya. keputusan. Jadi dalam pendidikan itu maka ada misalnya evaluasi pembelajaran yang juga kan dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, Tuh. namanya kan supervisi kan, Hmm. supervisi. Jadi ada evaluasi yang oleh kepala sekolah untuk melihat proses pembelajaran maupun perencanaan, supervisi. Ada juga misalnya evaluasi yang dilakukan oleh bukan oleh guru, Tat. Ya, bukan oleh guru. Kalau di sekolahan kan misalnya sekarang ada ANBK ya, Assessment Nasional apa Tat? ANBK berbasis komputer Basis kan? kompetensi Eh, komputer. iya komputer kan? Berbasis komputer Basis komputer ANBK. ya. Iya. Itu kan untuk menilai bukan saja capaian siswa, tapi capaian sekolah, ya kan? Capaian sekolah. Kalau anak SD kan berarti itu kan kelas 5. Kelas 5 itu kan berarti yang diajarkan oleh guru kelas 5 kan kalau SD itu kan begitu. Kalau kelas SMP kan berarti kelas berapa? 7 8 8 kan? 8, Nah, 8. 8 itu kan yang mengajar kalau di SMP kan banyak guru tadi. Ya enggak? Tuh. Tapi kan apa ANBK itu juga kan sampling kan gitu. Itu biasanya untuk bisa melihat capaian sekolah. Jadi lebih melihat sekolahnya, bukan bukan pada gurunya. Tapi kalau misalnya tes kompetensi akademik, ya TKA, Ya. TKA kan, Ya. Betul. betul nggak tes kompetensi PKA ya. akademik, TKA kan, itu kan melihatnya adalah siswanya, capaian siswa. Capaian siswa itu kalau siswa berarti kan kontribusinya guru. Siapa? Gurunya. Karena yang diteskan kan tidak seluruhnya. Kecakapan berhitung, ya kan, matematis kan, itu yang ini kan, kecakapan bahasa Inggris, kan begitu ya. Cakapan Indonesian kalau yang itu kan peminatan. Misalnya ekonomi, ya. Kemudian IPA itu kan peminatan. Nah, artinya kalau misalnya kalau misalnya swasta tadi ya, yayasan ya. Yayasan kan punya kepentingan untuk bisa melihat bagaimana kinerja guru. Ya, kinerja guru. Yayasan sudah punya program, misalnya bagaimana guru-guru yang berkhidmat ya kan di yayasannya punya standar kan gitu ya. Ingat punya standar yang sudah misalnya standar yang diharapkan lah. Jadi evaluasi itu yang utama adalah standarnya tadi. Supaya apa? Tidak like and dislike. Jadi kalau tidak ada standar kita tidak bisa mengevaluasi. Karena standar itu kan untuk menilai. Nah, kan gitu kan. Menilai itu perlu evaluasi. Menilai itu perlu standar. Jadi harus ada standarnya dulu. Kalau misalnya guru itu mau dinilai berarti harus ada standarnya.
Misalnya standar perencanaan, bahasanya kan begitu kan? Standar perencanaan, standar pengajaran. Kemudian standar yang berkaitan misalnya capaian. Capaian apa ukurannya? Berarti kan siswa. Menggunakan berapa kalau menggunakan, saya menggunakan umum ya. Misalnya kalau ada istilahnya kan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. KKTP ya. Itu enggak? Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. KKTP ya. Kalau dulu kan kriteria KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kalau misalnya guru di awal itu sudah menentukan KKTP, taruhlah misalnya PAI 80. Ya, PAI 80 KKTP-nya. Berapa persen harus ini tuntas? Misalnya dia juga menetapkan 75%. 75% murid yang diajar memenuhi KKTP 80. Nah, itu kan berarti dia sudah membuat standar sendiri. Nah, yayasan kan bisa mengevaluasi KKTP ini tercapai tidak. Nah, kan begitu kan? Atau misalnya kepala sekolahnya melakukan evaluasi ketercapaian KKTP misalnya. Berapa guru yang mencapai. Kemudian tindakannya apa? Nah, kan tadi kan kalau evaluasi kan berarti ada keputusan. Dia membuat keputusan apa? Ada remedial ya kan misalnya kan gitu. Nah, artinya apa ketika ingin membuat evaluasi baik itu di tingkat yayasan ya kan, di tingkat guru, di tingkat kepala sekolah, prinsipnya adalah dia harus memiliki kriteria. Yang pertama itu kriteria. Ya kan? Kriterianya sudah ditetapkan di awal, itu yang akan menjadi dasar untuk bisa menilai. Kemudian yang kedua, hasil evaluasi itu tindakannya apa? Tindakannya apa? Kalau misalnya ada keputusannya apa gitu. Keputusan itu kan pasti akan dibarengi dengan tindakan atau program. Nah, kalau misalnya bahasa yayasan gini. Kalau yayasan punya program itu misalnya untuk meningkatkan, ya kan berarti kalau yang kurang ini kan pasti ditingkatkan. Hindari misalnya untuk bisa mengapa ya, mendowngrade ya, misalnya memecat kalau bahasa ini kan pegawai kan memecat guru kan itu kan, tetapi dia akan misalnya meningkatkan. Nah, itu kan lebih positif dibandingkan misalnya mengganti guru. Kemudian kalau untuk kalau siswa kan keputusan yang biasa diambil guru kan tadi istilah pengayaan, istilah remedial tadi. Itu pasti dua kunci itu. Pengayaan berarti buat apa? Buat siswa yang punya capaian lebih baik. Apa bentuk tindakannya? Artinya pelayanannya harus berbeda. Memberikan pelayanan yang berbeda kepada anak yang mencapai KKM lebih misalnya. Apa? Harus punya program. Kemudian buat anak-anak, buat murid yang memang capaiannya kurang, apa programnya? Nah, itu pentingnya memang membuat perencanaan. Nah, sekolah-sekolah, maaf ya, madrasah, ya kan, memang harus didorong supaya punya program, ya kan, bukan sekedar misalnya ada saja administrasinya, tapi memang dibuatlah sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya pesantren-pesantren juga misalnya berbasisnya ya secara administrasi bagus, baik gitu loh, supaya nanti bisa menjadi alat untuk mengontrol. Jadi kalau tidak ada administrasi ya susah. Bagaimana kita bisa melakukan evaluasi kalau tidak ada standarnya? Kemudian bagaimana kita bisa menindaklanjuti temuan evaluasi kalau tidak ada programnya? Ya kan begitu kan? Gitu. Jadi itu harus dipersiapkan dari awal gitu. Supaya nanti kalau mau evaluasi berarti kita sudah punya standar, punya rencana kan gitu kan? Punya tindakan yang akan diambil. Kira-kira begitu Ustaz Deden. Baik, terima kasih. Jazakallah khair, Pak Dokter. Ada Terima lagi? kasih, Pak. Ustaz Juni? Ini Pak Dokter kita waktunya biasanya sampai jam 21.30 ya. Masih ada sekitar 11 menit lagi. Barangkali teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanyakan. Mungkin ini Pak Dokter ada Ya, silakan. sedikit pertanyaan ya. Ah. Kalau dahulu, kalau di zaman saya SMP SMA itu kan
Dahulu kita menggunakan istilah pas waktu SD itu Eptanas. Ah, Kemudian ada istilah ujian akhir nasional gitu. iya. Dan dahulu itu KKM-nya juga sangat rendah sekali, Bu Dokter ya. Mungkin ada pas waktu itu 4 gitu kan. Di, Ah, 4 juga masih diluluskan gitu. ah, ah, Setelah kesini kan memang pas waktu itu di kurikulum 2013 ya itu KKM sangat tinggi sekali. Yang iya. 70 sampai ada yang 80 karena memang lulusan itu dikembalikan kepada sekolah Sekolah masing-masing gitu. masing-masing ya. Tapi kita melihat kualitas daripada peserta didik itu memang tidak sebaik dahulu gitu. Kalau kita melihat apa, memang saya salah Yang menilai gitu, sekarang atau itu yang karena sekarang parsial menurun. yang menilai itu hanya kognitif saja. Minta jawabnya Pak Dokter. Yang sekarang menurun ya. Tadi itu ya. Nah, saya kurang tahu nih Pak Dokter gitu kan. Kalau misalkan kita mengacu kepada paradigma baru jenis penilaian ya berarti kan komprehensif gitu ya. Artinya Ah, memang tidak hanya satu iya, sisi yang dinilai gitu mungkin. iya. Memang artinya sekarang itu kalau dari segi proses proses apa namanya pendidikannya lebih bagus dalam pengertian proses ya. Proses proses pelayanan pendidikan itu lebih lebih bagus. Maksudnya gini, eh, walaupun satu sisi ada juga berbagai macam pertanyaan ya. Contoh begini tadi, kalau dulu itu siswa yang masuk ke negeri, ya sekolah negeri ya, kan ukurannya kan negeri. Kalau ini. Itu kan memang siswa-siswa yang terpilih secara akademik ya, betul kan? Betul. Betul Secara Pak. akademik itu sudah teruji gitu, dan itu bisa terlihat dia pasti dia mau kemana gitu, masa depannya itu sudah terpetakan tuh. Itu bagi yang memiliki akademik yang bagus. Kalau sekarang kan tidak ada kebanggaan Tat, masuk ke sebuah sekolah negeri itu. Hmm. Iya, betul nggak? Karena Betul, betul. dasarnya kan rumahnya dekat atau tidak. Ya enggak? Betul nggak tadi Nen? Masuk ke negeri kan dasarnya rumah. Radiusnya radiusnya dekat nggak dengan sekolah. Ya kan, walaupun ada misalnya jalur prestasi kan. Ya kan, ada jalur prestasi. Kemudian sekarang juga miskin apa tidak? Yang miskin pasti masuk ke negeri. ukurannya ukurannya miskin atau tidak kan ya. Jadi apa ya? Bukan apa namanya kapasitas gitu loh. Nanti kan pakai KIP, iya kan? Karena kan ada jatahnya kan, KIP kan. Berapa persen kan KIP kan itu. Ada lagi jalur yang lain misalnya jalur, jalur guru kan, jalur jalur keturunan kan, jalur keturunan kan artinya gitu kan. Jalur guru, jalur tentara kan gitu kan, jalur keturunan gitu. Karena bapaknya, karena ibunya kan gitu. Jadi memang sehingga apa? eh, Gambaran ya gambaran kalau dulu kan jelas tuh oh nih yang berprestasi kalangan-kalangan ini kan gitu kalau sekarang itu mana sih yang bagian sekolah yang bagus itu gitu tidak terpetakan dengan ini dengan mudah tadi karena memang tadi ukuran masuk ke apa namanya ke sekolah SMP ya SMA ya tapi kalau yang perguruan tinggi itu kan sekarang masih ini lagi masih bersaing tapi perguruan tinggi pun sama tadi sekarang kenapa karena ada jalurnya banyak. Ya kan tidak masuk apa namanya UTBK ya kan UTBK itu kan favorit kan artinya kan dia tes ya pertama kan menggunakan jalur prestasi ya kan jalur prestasi itu yang punya akademik bagus kan itu kan nah itu tidak lulus itu pakai UTBK kan tes yang pakai berbasis komputer itu juga kan sulit juga tuh persaingannya satu kursi bisa sekian lah artinya memang harus ini yang jalur mandiri itu jalur berikutnya jalur mandiri itu yang memungkinkan tuh ada pergeseran apa namanya kapasitas ya artinya kapasitasnya standarnya diturunkan lah pengertiannya kan begitu ya standar diturunkan karena kan itu untuk menjaring apa namanya tahapan berikutnya gitu. Nah kemudian yang memang yang tampak tadi di dalam memahami peserta didik ya peserta didik beda cara pandangnya di zaman kurikulum taruhlah kurikulum eh, 85 kan angkatan saya kan 85 ya. Saya kan masuk SD kan 775 lah berarti
kurikulum 75, kurikulum 85, ya kan? Itu yang kemudian saya ngajar berarti kurikulum 90 tat. Kurikulum 90 tuh. Ketika zamannya Pak Habibie itu kan saya ngajar 96 ya, 96. Itu ketika ada iptek dan imtak ya. Iptek dan imtak. Memang berbeda cara pandangnya gini maksudnya. Kalau sekarang itu kan dipahami bahwa peserta didik itu kan seluruhnya tidak ada yang bodoh, Tat. Cara pandang terhadap manusia ya peserta didik. Kalau dulu itu ya jelas namanya kan IQ, Tat, ukurannya intellectual question. Itu kan menunjukkan ada anak yang lower, nah kan gitu kan. Ada anak yang rata-rata, ada anak yang di atas rata-rata. Pendekatannya apa? Tunggal, kecerdasan tunggal, Tat. Itu menggunakan Bennett, Tat. Teori Bennett itu IQ. Ya, itu sangat lama loh. Dominan sampai 90-an, Tat. Artinya sampai muncullah kurikulum misalnya 2013 itu. Kecenderungan begitu. Nah, sekarang menggunakannya siapa? Bukan Bennett. Kalau tadi misalnya setiap siswa itu cerdas, maka muncullah yang disebut dengan multiple intelligence. Gardner tuh. Gardner. Jadi tidak ada anak yang bodoh tadi. Karena definisinya gini. Kalau definisi Bennett ya. Cerdas itu kalau punya IQ sekian, Tad. Di atas rata itu cerdas, Tad. Ukurannya IQ, skor IQ-nya berapa? Itu cerdas. 120 cerdas. Tapi kalau menggunakan MI, multiple intelligence, siapa yang cerdas? Coba saya tanya Tad Deden, kalau menurut Ibnu Jauzi, siapa orang cerdas? Orang cerdas yang orientasinya ke akhirat. Itu kan. Itu Ibnu Jauzi itu. Nah, ini definisi cerdas menurut Gardner tadi yang mempengaruhi dunia pendidikan. Cerdas itu adalah orang yang mampu menyelesaikan persoalan tadi. Menyelesaikan problem. Artinya ketika ada problem dia tidak lari. Dia selesaikan tuh. Itu cerdas. Nah, kalau setiap anak cerdas, yang berbeda adalah waktu tadi. Yang membedakan waktunya. Lambat atau cepat. Lambat atau cepat. Jadi ketika anak belajar tadi, ya, maka yang membedakan adalah waktu. Ada yang cepat memahami, ada yang lambat. Sehingga apa? Tidak ada anak yang tertinggal. Semuanya harus lulus, Tad. Hanya waktunya yang berbeda. Nah, itu cara pandang itulah yang mempengaruhi bagaimana melayani, Tad. Melayani anak-anak di sekolah, di kelas. Maka muncullah yang sekarang diferensiasi. Ya, Tad, ya. Betul nggak? Diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran yang yang beragam. Apa fokusnya? Melayani secara individual. Secara individual. Kalau zamannya saya, zamannya Ustadz Deden, zamannya Ustadz Yudi mungkin adalah klasikal. Betul nggak? Semuanya itu satu cara. Kalau sekarang harus mengembangkan berbagai macam cara belajar. Nah, minimal 3 kalau sekarang. Apa tadi? Visual. Betul nggak? Sudah tadi itu sekolah. Visual. Apalagi? Yang kedua. Auditori kan? Yang ketiga. Kinestetik. Minimal 3 tat, menggunakan ini tat, quantum teaching tat, quantum learning. Menggunakan Deborah. Tapi kalau menggunakan Gardner tat, maka harus ada 8 atau 9 syarat tat. Itu di dalam konteksnya diferensiasi learning, memberikan pelayanan secara individual. Karena melayani secara individual maka tidak lahir misalnya dikembangkan kolaborasi, ya kan? Pembelajaran berkolaborasi, tidak ada lagi apa kompetisi, ya kan? Tidak ada lagi ranking, ya kan? Padahal hidup itu penuh dengan perjuangan.
Ya nggak? Ada persaingan. Faktanya begitu kan, main sepak bola harus bersaing untuk ke Liga 1, ya kan? Masuk ke tim utama PSSI misalnya, harus bersaing tuh. Tapi di dunia pendidikan kita tidak ada lagi tuh kompetisi. Kompetitifnya kan tidak muncul. Tidak ada ranking Pak Yudi misalnya ranking pertama dulu kan ada. Iya kan? Saya ranking terus tuh di sekolah dulu itu senang. Walaupun misalnya apa namanya kere ya kan? Kere dalam miskin saya kan termasuk miskin. Dalam pengertian apa namanya di zaman ini. Bapak saya itu kalau mau ini mau apa ulangan itu pasti ke sekolah karena belum bayar ini uang gedung. Karena iya itu wah itu luar biasa bapak saya itu luar biasa artinya siap inilah siap membackup kan itu kan bagaimana caranya agar anaknya bisa ikut ulangan kan itu janji-janji sampai artinya selesai selesai apa lulus baru bisa bayar. itu itu memang begitulah persaingan gitu kalau sekarang itu ya tadi semuanya anak naik kelas kan gitu kan sehingga apa ya tidak ada inilah tidak ada greget gitu kurang kurang bersaing. Walaupun sebetulnya di dalam faktanya banyak kompetisi-kompetisi kan, ada kompetisi sains, kompetisi misalnya olimpiade kan gitu kan, itu kan persaingan tuh. Tapi di kelasnya tidak tumbuh gitu, tidak tumbuh persaingan, sehingga ya tidak ada kompetisi. Nah itu hal-hal yang saya kira menjadi tren ya, menjadi apa namanya, menjadi pergeseran paradigma, termasuk di dalam belajar tadi. Belajar itu kalau tadi saya sebutnya misalnya diferensiasi. Belajar itu kan kalau dulu tekankan tuh materi, ya kan? Materi yang menjadi dasarnya kan konten. Kalau sekarang kan yang didasarkan orientasi kan ini, orientasinya kan dia mampu atau tidak, menguasai apa, kan gitu kan, baru materi kan gitu kan. Kalau dulu kan materi, materi, materi kita menghafal, membaca terus kan. Kalau sekarang kan ya banyaknya apa namanya tekanannya kepada kompetensi ya kan kemudian ada keleluasaan waktu untuk belajar sehingga memang ya tidak tampak seperti era yang sebelumnya walaupun dianggapnya misalnya sekarang lebih lebih apa leluasa buat peserta didik ya kan memudahkan akses akses internet akses informasi gampang ya kan saking gampangnya mungkin kurang tantangan ya kan saking gampangnya kurang tantangan mahasiswa bikin tesis topik ya udah saya ajari bagaimana menggunakan AI menggunakan DeepSeek ya enggak wah udah kan gitu udah selesai semua kan gitu nah itulah barangkali yang menjadi pergeseran ya di dalam perkembangan dunia pendidikan kita juga alam alam pembelajaran yang kita itu barangkali Ustadz Titi mungkin ada tambahan dari Ustadz yang lain silakan kalau mau nambahi. Ya, silakan Pak Ustadz, para mahasiswa. Oh, iya, diingatkan Pak Dokter tadi waktunya ternyata bukan jam 21.30, tapi karena mulainya tadi jam 7.40, jadi sampai selesai jam 21.45. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi boleh ya disampaikan kepada silakan. Semakin malam semakin hangat nih. Kopinya diseduh. Silakan. Ustaz Taufik. Ada? Atau baik. Ini terakhir, silakan Pak Dokter. Oke, baik. Ini ada apa namanya langkah-langkah ya, langkah-langkah yang bisa digunakan di dalam mengembangkan instrumen baik non tes maupun tes ya, tes. Jadi saya ingin tekankan yang misalnya ini kan tes ya, ini tes nih, keliru. Kalau tes itu biasanya kalau guru sudah biasa. Ya, guru itu mengembangkan instrumen tes sudah biasa karena memang dia akan menguji kemampuan atau juga domain kognitifnya. Nah, guru mestinya memang mengembangkan ya kan menjadi takaran untuk ya. Nah, umumnya memang umumnya guru-guru itu tidak ada kisi-kisi tadi ya. Betul nggak, Tad?
Jujur aja lah. Coba tanya ke istri ya, tetangga, betul nggak guru itu ketika membuat soal itu direncanakan kisi-kisinya? Jarang, Tat. Kecuali misalnya pada ulangan umum, Tat. Ya, misalnya penilaian akhir tahun, ya kan? Penilaian tengah semester. Itu pun yang membuat adalah misalnya MGMP, KKG gitu. Jadi kisi-kisi itu biasanya tidak dibuat ketika misalnya guru membuat apa? Ulangan harian. Tidak ada. Pasti dia mengambil dari mana? Mungkin dari LKS, LKPD, ya kan? Mungkin mengambil dari buku, kan begitu ya tadi ya. Atau mengambil soal yang kemarin-kemarin. Nah, itu yang harus diperbaiki di dalam mempersiapkan ujian atau juga misalnya mempersiapkan misalnya ulangan. Yang kedua, ini jarang tadi ya. Jarang. Yang ada adalah misalnya dia membuat penilaian itu secara umum saja. Misalnya melalui observasi tadi kan, oh baik, tapi tidak dipersiapkan secara baik instrumen non-tes. Apakah untuk observasi, apakah misalnya untuk menilai sikap, itu guru-guru itu jelas. Karena itu maka sebaiknya ya kan, sekecil apapun misalnya guru harus bisa menyusun ya kan, atau juga membuat instrumen-instrumen yang berkaitan dengan untuk penilaian apa keaktifan ya kan, dilengkapi dengan rubrik misalnya kan, menilai misalnya sikap sikap apa muridnya gitu. Sekalipun mungkin tidak berdasarkan langkah-langkah yang prosedur yang ada. Kalau ini kan sebetulnya ini disusun itu umumnya untuk membuat instrumen penelitian. Yang ini ya, umumnya begini. Tapi praktek di sekolah itu jarang. Ya, praktek di sekolah itu jarang. Guru-guru itu membuat instrumen non-tes, itu aja jarang. Tapi kalau untuk penelitian ya harus dibuat. Ya kan, kalau untuk kegiatan penelitian sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Nah, itu saja Tadi ya, catatan untuk diperbaiki di dalam proses kegiatan pembelajaran ya, baik itu di sekolah umum maupun di sekolah yang menggunakan kata Islam atau pesantren ya kan, ataupun namanya gitu. Supaya apa? Supaya ada istilahnya itu kan quality assurance. Nah, kan jaminan mutu. Nah, jaminan mutu itu salah satunya administrasi ini gitu. Begitu saja saya kembalikan ke Ustaz Yudi. Terima kasih banyak Pak Dr. Hasan Bisri, MPD yang sudah menyampaikan berkaitan dengan pengembangan desain evaluasi dan penilaian dengan materi paradigma baru jenis penilaian ya di era disrupsi era 4.0 dan 5.0. Alhamdulillah banyak sekali ya materi yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan apa yang Pak Dokter sampaikan bisa kita ambil manfaat ya, kita praktekkan dalam dunia pendidikan kita saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Hasan Bisri atas kesempatan waktunya, kemudian kepada Dr. Abdurrahman Misno. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir menyimak uraian daripada materi mata kuliah pada malam hari ini. Demikian kuliah kita di malam hari ini. Kita cukupkan, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Pak Dokter atas kesempatannya. Materinya Pak Dokter, jangan lupa. Ya, materinya ya. Materinya bisa Kita dikirim jumpa ya besok insya Allah ya di metode penelitian ya.